Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hilda Lufitasari. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN mata pelajaran geografi dengan jumlah soal 15. Baik, langsung saja. Saya bacakan soalnya. Hujan yang terjadi ketika massa udara yang lebih hangat, jadi massa udara hangat atau juga disebut sebagai udara yang panas, bertemu dengan massa udara yang lebih dingin atau yang dingin ya. Jadi udara yang lebih hangat bertemu dengan massa udara yang lebih dingin disebut sebagai hujan. Apakah A. Hujan frontal, B. Hujan zenital, C. Hujan orografis, D. Hujan muson, atau E. Hujan buatan. Baik, ini ada ilustrasi yang sudah saya sajikan. Di sini ada gambar hujan yang sesuai dengan yang penjelasannya sudah tertera di soal. Jadi di sini ada udara panas nih atau udara yang lebih hangat ini ketemu dengan udara dingin. Nah, ketika ketemu tadi, evaporasi itu menuju ke atas. Jadi evaporasi atau penguapan itu menuju ke atas dan uap air terkondensasi saat itu juga. Jadi terjadilah hujan yang tiba-tiba jatuh karena proses ini. Ini disebut sebagai hujan frontal, ya. Ingat-ingat bahwa hujan frontal itu adalah hujan yang frontal, tiba-tiba jatuh karena massa hangat ketemu massa dingin, tiba-tiba jatuh, bertemu dan tiba-tiba terjadi hujan karena evaporasi yang berada di atasnya. Maka disebut sebagai hujan frontal. Nah, gambar ini udara panas bertemu dengan udara dingin lalu terjadi hujan, ini disebut sebagai hujan frontal. Jadi gambaran hujan frontal itu seperti ini. Nah, ini ada beberapa istilah. Kalau hujan frontal tadi udah jelas ya, jadi massa dingin ketemu massa panas, udara massa panas ketemu dengan udara yang bermassa dingin lalu dia terjadi hujan, itu disebut sebagai hujan frontal. Ada juga nih istilah hujan zenital. Hujan zenital itu ini hujan yang terjadi pada daerah khatulistiwa atau lintang 0 dengan daerah subtropis. Jadi daerah tropis dan daerah subtropis ini untuk lintang selatan dan ini untuk lintang utara. Jadi hujannya terjadi hanya di lintang tersebut, tropis dan subtropis, di mana hujan itu terjadi pada siang hari. Jadi ketika matahari itu berada di atas kepala, tiba-tiba ada hujan. Sering banget dia terjadi seperti ini. Nah, ini disebut sebagai hujan zenital. Oke, ini hujan zenital. Nah, yang poin C, option C itu ada yang disebut sebagai hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah gunung. Jadi uap air itu berevaporasi kan, terus dia terkondensasi pada daerah gunung ini. Jadi hujan lokal yang berada di gunung ini, di gunung sini disebut sebagai hujan orografis. Jadi hujan itu lokal doang, cuma ada di gunung. Lalu daerah yang tidak terkena hujan, nah ini kan daerah yang tidak terkena hujan nih, ini disebut sebagai daerah bayangan hujan. Jadi gampangnya kalau hujan frontal tuh frontal jatuh karena panas atau dingin. Hujan zenital itu hujan di kawasan tropis dan subtropis. Hujan orografis itu hujan yang berada di daerah pegunungan. Lalu ada hujan muson, itu akibat dari angin muson ya. Ada angin muson barat dan angin muson timur. Dan ada juga hujan buatan akibat penggaraman. Oke, jadi soal nomor 8 ini cukup jelas ya. Jawabannya adalah hujan frontal. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9, saya bacakan dulu pertanyaannya. Pola permukiman di wilayah pegunungan umumnya mengelompok karena A. Air tanah mudah didapat, B. Berasal dari satu keturunan, C. Mengikuti jalur transportasi, D. Mengelilingi fasilitas tertentu, atau apakah E. Kesuburan tanah yang merata. Nah, dalam menjawab soal nomor 9 ini, adik-adik itu harus paham berkaitan dengan pola permukiman. Pola permukiman penduduk kan, pola permukiman penduduk yang berada di daerah pegunungan kan memang mengelompok ya. Jadi pola permukiman penduduk di daerah pegunungan itu kan memang mengelompok. Nah, di sini kita dapat lihat nih, ini sudah saya tampilkan beberapa saya tampilkan gambar ya. Ini
Ini adalah daerah pegunungan di mana orang-orangnya itu tinggal pada zona ini. Jadi memang mengelompok, tidak menyebar. Nah, ini kan mengelompok ya. Di tipenya itu mengelompok. Kenapa sih orang-orang yang daerah gunung itu atau daerah yang tinggal di pegunungan itu mengelompok? Ada dua faktor yang mendasari sebenarnya. Ada dua faktor yang mendasari orang itu desa memiliki pola permukiman mengelompok. Yang pertama itu karena adanya faktor topografi, dan yang kedua itu adanya faktor sedarah. Jadi faktor persaudaraan ya. Nah, di sini ada faktor satu, faktor topografi, yang kedua faktor sedarah. Yang disebut sebagai faktor topografi itu adalah karena kemiringan lerengnya. Jadi kemiringan lahannya itu tidak memungkinkan orang untuk tinggal di sini misalnya. Ini kan cukup curam jika dilihat. Orang-orang kan jarang yang hidup di daerah yang sangat miring seperti ini. Walaupun di daerah pegunungan masyarakat memang cenderung untuk memilih tempat yang landai. Nah, seperti ini kan lebih landai ya, tidak curam seperti ini, atau yang daerah sini curam, atau daerah sini yang terlalu tinggi. Dia juga ini sebagai kawasan lindung yang tidak boleh ditempati. Jadi topografi itu berperan pada ini, landai dan mengelompok. Kalau memang di daerah yang dataran rendah itu kan memang topografi tidak begitu curam ya, sehingga orang-orang bisa hidup secara menyebar. Tapi kalau di gunung dia memang mengelompok karena topografinya itu yang nggak memungkinkan dia untuk tinggal di situ. Ini yang pertama. Kalau yang kedua ini adalah faktor sedarah. Jadi orang-orang yang tinggal di sini itu biasanya masih saudaraan. Misalnya dari buyutnya, lalu mbahnya, lalu dia punya anak, punya cucu, punya cicit yang enggak merantau, dia pasti tinggalin daerah lingkungan yang sama. Makanya orang-orang desa yang tinggal di gunung secara mengelompok itu kebanyakan memang masih saudaraan, atau disebut sebagai faktor sedarah atau faktor saudara. Kalau nomor 9 ini yang jawabannya berkaitan dengan topografi kan memang tidak ada. Maka jawabannya yang betul adalah yang B. Berasal dari satu keturunan. Jadi orang-orang di keturunan yang sama kerahnya ibaratnya yang memang tinggal di daerah sini sama. Seperti itu. Merupakan faktor yang kedua atau faktor sedarah. Oke, sampai sini nomor 9 cukup paham ya. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi kalian tetap stay di channel teman belajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya, bye bye.